Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu Malam kembali hadir menemani Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Berita Satu juga bisa Anda saksikan di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 HD. IndiHome Channel 117, Disney Channel 24, dan TV Channel 13, serta live streaming di berita1.com serta akun YouTube Berita Satu dan aplikasi video. Bersama saya Adinda Putri, Berita Satu bersatu menginspirasi. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, kebakaran hebat melanda puluhan bus X Transjakarta yang terparkir di kantor Sudinhub Jakarta Barat. 18 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk melakukan proses pemadaman. 2 kapal terlibat tabrakan di Pelabuhan Pantai Indah Bintan Timur. 2 balita dilarikan ke rumah sakit. 2 pelajar SMK meninggal dunia setelah motor yang mereka kendarai terlibat kecelakaan dengan sebuah truk box. Salah satu korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Seorang oknum anggota polisi dari Polres Halmahera Selatan ngamuk karena merasa proses hukumnya tak jelas. Video yang direkam langsung oleh sang istri pun viral di media sosial. Ya pemirsa, seorang ketua panitia kurban di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban alami luka serius di bagian wajah. Ya pemirsa, Timnas Indonesia menutup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kekalahan telak. Berhadapan dengan Timnas Jepang, skuad Garuda dipaksa menyerah dengan kebobolan 6 kali tanpa balas. Ya, meskipun kalah telak, asa skuad Garuda untuk merumput di pentas Piala Dunia masih terbuka. Kendati demikian, tugas Indonesia kini jauh lebih berat karena akan berhadapan dengan tim-tim kuat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemirsa, meskipun skuad Garuda kalah telak oleh Jepang, namun rasa bangga dan haru tetap terasa di hati keluarga para pemain Timnas Indonesia. Keluarga Beckham Putra misalnya yang merasa bangga karena saat ini Beckham sudah menggapai cita-citanya sejak kecil. Sebanyak 24 peselancar asal Kabupaten Pesisir Barat, Lampung akan berlaga dalam kejuaraan World Surf League Cruise Pro Qualified Series 6000. Para atlet muda lokal telah berlatih serius sejak sebulan untuk melawan ratusan peselancar dari berbagai negara dalam event kejuaraan internasional ini. Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia Jawa Timur terus mencari atlet bola voli potensial. Upaya pencarian itu tidak hanya dilakukan dalam satu gelaran kejuaraan, tapi dari berbagai kompetisi yang berlangsung. Kebakaran besar melanda kawasan Pantai Pos, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Kobaran api besar melalap sejumlah rumah warga pada Selasa siang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Berita Satu Malam. Pemirsa, kebakaran besar melanda kawasan Pantai Pos, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Kobaran api besar melalap sejumlah rumah warga pada Selasa siang. Kejagung hari ini melakukan pemeriksaan terhadap mantan staf khusus ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Pemerintah mencabut izin usaha pertambangan atau IUP untuk 4 perusahaan di kawasan Raja 4, kecuali PT Gagnikel yang menjadi anak perusahaan PT Aneka Tambang atau Antam. Intibos bersama Regenik hadirkan terapi stem cell di Indonesia. Kerja sama ini bertujuan agar masyarakat bisa merasakan manfaat stem cell tanpa harus ke luar negeri. Setelah menyelesaikan puncak prosesi ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Ar-Musda, seluruh jemaah kini bersiap memasuki fase akhir ibadah dan proses kepulangan. Kementerian Agama membantah isu adanya pungutan liar atau pungli dalam pelaksanaan safari wukuf pada puncak haji 2025 Kamis lalu. Kemendak menegaskan tidak ada pungutan biaya alias gratis pada program ini.
Sebuah bus yang membawa rombongan mahasiswa Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia bertabrakan dengan sebuah mobil. 15 orang tewas akibat kejadian ini. Informasi mancanegara kami hadirkan usai jeda. Ya, pemirsa, tindakan para petugas imigrasi yang menangkap puluhan orang yang diklaim sebagai migran ilegal membuat massa di Los Angeles, Amerika Serikat semakin memanas. Massa bahkan melempari mobil petugas kepolisian dengan benda keras. Sebuah bus yang membawa rombongan mahasiswa Universitas Pendidikan Sultan Idris, UPSI Malaysia bertabrakan dengan mobil yang menewaskan sedikitnya 15 orang. Tembakan yang dilepaskan pasukan Israel menewaskan sedikitnya 17 warga Palestina di dekat pusat distribusi bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Puluhan orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden yang sama. Ya, pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Berita Satu Malam. B-Universe yang membawahi Berita Satu TV, BTV, Investor Daily, Berita1.com, dan Jakarta Globe baru saja meresmikan studio baru sebagai tempat memproduksi dan menyiarkan berita kepada masyarakat. Langkah ini menegaskan komitmen B-Universe untuk tetap berjalan ekspansif. Ya, pemirsa, demikianlah Berita Satu Malam hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Adina Putri pamit undur diri. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh media sosial Berita Satu, baik di Instagram, X, dan YouTube. Berita Satu, bersatu menginspirasi.